Konspirasi alam semesta. Ponsel yang dulu jarang diisi pulsa kecuali bila sedang ada pekerjaan, kini rutin digabungkan dengan kuota internet. Malam yang dulu cuma dipenuhi dengan pemikiran tentang teori konspirasi, kini juga diisi oleh perbincangan hangat seputar hal ringan di layar sentuh. Karya esai yang dulu merupakan makanan wajib, kini berganti rupa menjadi puisi dan sajak. Jatuh cinta memang aneh, daya magisnya mampu menyentuh sanubari seseorang. Batu itu bernama Juang Astra Jingga, lahir 26 silam pada bulan Desember di sudut timur Jakarta. Ia tumbuh di rumah sederhana dalam keluarga pragmatis yang harus senantiasa menunduk semasa rezim Orde Baru dulu. Betapa tidak, karena sang paman kakak tertua ayahnya adalah anggota Lektra, dan sang ayah sering menjadi simpatisan Lektra. Keluarganya pun harus terseret-seret di cap kiri. Padahal Juang tahu ayah apalagi ibunya tak pernah memilih hendak berada di kiri atau kanan. Keluarganya dianarkikan negara karena alasan yang tidak jelas. Ia dan adiknya dicibir oleh anak tetangga karena dosa yang tidak mereka mengerti. Ibu Juang adalah wanita sederhana yang senantiasa mengingatkannya agar beribadah dan tak lupa Tuhan, sesuatu yang telah lama tidak ia turuti. Tak kala Juang pergi dari rumah 3 tahun silam sehabis pertengkaran hebat dengan ayahnya karena perbedaan pendapat. Pada akhirnya ia tetap berangkat selepas mengecup kening sang bunda dan meyakinkan bahwa dirinya akan menjadi seseorang yang berguna. Juang pun akhirnya menetap di Bandung, kota yang mengingatkannya pada Makassar dan Manado. Tidak sebising Jakarta, namun tidak sejauh itu untuk menjenguk sang bunda. Sesekali ia menjadi wartawan lepas, seringkali ia membantu Dude di kedai kopi. Cita-cita terdekatnya adalah mengangkat sejarah Papua. 2 tahun berselang, Juang kini mengerti bahwa tidak semudah itu menjadi seseorang yang berguna. Tapi ibu, anak sulungmu sedang jatuh cinta. Segala hal tentang Anati Dae menjelma menjadi sekumpulan karya sastra yang wajib dibaca dengan hikmat. Namun ia berjuang mengetik, senja memang membawa kita menuju kegelapan, tapi kalau kita tahu cara bersyukur, banyak bintang dalam gelap yang menunggu untuk kita nikmati. Entah mengutip dari mana, mungkin Juang pernah mendengar kata-kata itu dari sebuah film. Jawaban yang cukup bagus, biarpun agak klis. Oke, aku mau, tapi ini bukan kencan ya. Juang hanya membalas dengan senyum, padahal di kamar indekosnya ia sedang melompat-lompat kegirangan. Pada minggu yang cerah selepas tadi malam, Ana menghabiskan waktunya bersama sang pacar dan Juang menghabiskan waktunya berbincang bersama para sahabat perkara rencana pendakian ke Slamet. Juang datang ke kediaman Ana di daerah Gurminda. Seorang bapak berusia 50-an duduk di beranda rumah menyambut kedatangan Juang dengan penuh antipati. Kumisnya lebat dan menukik, di kedua ujungnya wajahnya tidak secerah langit Bandung. Senyum Juang tak dibalas sama sekali. Bahkan majalah yang memuat berita perihal Sinta Aksara yang baru saja Juang berikan kepadanya pun tak mampu membuat bibirnya bergeming. Walau tentu saja matanya tidak bisa berbohong, ia membuka halaman tentang mendiang istrinya tersebut dan mencoba artikelnya dengan penuh haru. "Terima kasih," katanya dingin. Sang gadis keluar dari pintu depan, rambutnya menari mengikuti ayunan langkah ringan yang dibalut Converse. Kaos hitam yang bertuliskan The Doors, jantung dengan sempurna dilekuk tubuhnya. Juang hampir lupa betapa Ana yang ada di dunia nyata lebih cantik dibandingkan Ana yang ada di dalam imajinasinya. "Pak, aku berangkat dulu," Ana mencium tangan ayahnya. "Jangan pulang terlalu malam," balas bapak berkumis lebat kemudian menatap tajam ke arah Juang. Siap melumatnya jadi pergedel sempurna, anak semata wayangnya dikembalikan terlambat. Mereka melaju menggunakan sepeda motor tua menuju sebuah kedai kopi bernama Ruang Imajinasi di daerah Buah Batu. Gadis itu diperkenalkan pada teman-teman Juang yang kritis terhadap fenomena negeri, juga pada Dute Ginting, sahabat Juang yang merangkap pemilik kedai. Ana tidak berminat mengikuti perbincangan, pengamatannya bermain di rak buku yang memanjang. Jika teman sejawat Juang tahu bahwa dirinya naik wahana semacam itu,
ia tentu akan ditertawakan habis-habisan. Namun sekali lagi rasa meregut logika, ia hanya sanggup mengamini. Biang lala berputar, mata Ana berbinar menyaksikan sekitarnya. Di putaran kedua ada sesuatu yang salah. Kipas raksasa itu memperlihatkan gelagat aneh. Dia tersendat, bergetar hingga akhirnya berhenti. Mereka berdua sedang ada di tingkat tertinggi. Maaf atas ketidaknyamanannya, kami akan segera memperbaiki kerusakan, ujar seorang staf melalui pengeras suara. 3 menit setelah bilang lala mengandat. Terlihat di bawah sana 2 orang sedang mengutak-atik mesin. Juang tidak mengeluh, ia malahan bersyukur dengan situasi itu. Ana tak jauh berbeda, pandangannya lurus dengan matahari yang sebentar lagi pamit membuatnya betah. Cakrawala makin kuning membias di wajah mereka. 2 insan itu sibuk menceburkan diri dalam hamparan angkasa yang berganti warna dengan cepat. Jingga menjadi ungu, ungu menjadi hitam, bumantara yang cerah membuahkan gemintang yang memancarkan kegenitan. Selepas proses peperangan antara otak dengan hati, tangan Juang mendarat di punggung tangan Ana. Impulsif atau mungkin terbawa suasana, gadis itu menatap heran. Ia melepaskan tangannya perlahan. Aku sudah bilang, ini bukan kencan tukasnya. Saya tahu, tangan saya saja yang bandel. Kamu sadar kan aku punya pacar? Apa perlu kamu membohongi hatimu sendiri? Maksud kamu? Ana menyinyirkan dahi. Dengan kita ada di sini, kamu tahu maksud saya apa? Kamu delusional, aku ikut kamu murni karena ingin melihat senja. Kamu bilang sama pacar kamu kalau kita bakal pergi berdua. Gadis itu terdiam, kecurian kata. Perbincangan belum selesai, Bilalang telah kembali bekerja mengantarkan mereka pada situasi canggung. Ana bergerak cepat keluar dari taman hiburan. Juang berjalan 4 meter dari belakangnya. Saya akan menunggu kamu, seru lelaki itu santai. Ana berhenti lalu menoleh ke belakang, menunggu aku supaya sadar kalau saya bisa lebih membuatmu bahagia. Gadis itu tersenyum lantas berjalan mendekati sang lelaki. Hidup enggak sesederhana itu. Hidup ini sederhana, manusianya saja yang rumit. Aku yakin kamu bisa bikin orang yang kamu sayangi bahagia. Kamu cuma hadir di waktu yang salah. Ana memandangnya dalam-dalam. Ia lalu memejamkan mata, keras seakan menahan sakit. Jemarinya mengusap bagian belakang kepalanya sendiri. Ia hampir jatuh, menyeimbangkan tubuhnya. Kenapa? Tanya Juang. Ana menggeleng. Enggak, balik yuk, ajakannya. Di atas sepeda motor yang tua, mereka bisu 1000 bahasa. Juang yang tidak ingin berlama-lama dalam situasi canggung menancap gas motornya yang tidak didesain untuk mengebut. Hingga lengan Ana melingkari perut Juang dari bangku penumpang. Kamu tahu kan jantung saya akan berdebar keras kalau kamu merangkul saya, tanyanya tanpa menoleh pengunjung. Aku tahu, tanganku saja yang bandel. Detik itu juga Juang mengerti bahwa keheningan pun mampu menyanyikan